Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi syarhi kitab An-Nubdhah fil Fiqh li Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala nawaqidul wudu. Nawaqid bentuk jamak dari naqid yang bermakna al-mufsid, hal-hal yang merusak yang membatalkan wudu. Nah, hal-hal yang merusak dan yang membatalkan wudu. Dan ini adalah ibarat di kalangan para fuqaha, ya, ibarat fuqaha Syafi'iyah dalam mentakbir pembatal wudu. Mereka mengatakan nawaqid al-wudu. Nah, sementara dalam salat mereka menggunakan kata mubtil, mubtilatus shalah, pembatal salat. Sementara dalam masalah puasa mereka menggunakan ibarat mufsidatus saum atau mufsidat as-siyam. Nah, maka ini ibarat yang digunakan oleh para fuqaha, nawaqid, mubtilat dan mufsidat, ini semuanya memiliki makna yang sama, yakni hal-hal yang membatalkan suatu amalan. Qala rahimahullahu taala nawaqidul wudu, pembatal wudu. Nawaqidul wudu arba'ah. Pembatal wudu itu ada 4. Ini adalah sebab usul, ya. Usulun nawaqid al-wudu itu arba'ah. Ya, dan kalau mau dirinci ada 6. Disebutkan dalam kitab-kitab yang lain ada 6. Itu merupakan penjabaran dari 4 ini. Dan ini 4 adalah intinya. Ini usulun nawaqid. Ini adalah usul an-nawaqid. Kata beliau rahimahullahu taala al-awwal. Beliau nawaqidul wudu arba'ah. Oke, sebentar. Taib. Qala rahimahullahu taala al-awwal, pembatal wudu yang pertama al-khariju minal qubuli wad duburi ala makan. Pembatal wudu yang pertama adalah yang keluar. Semua yang keluar dari kubul dan dari dubur ala makan, bagaimanapun wujud dan bentuknya. Ya. Di kalangan atau di kitab-kitab yang lain ditakbir dengan istilah yang lebih familiar, yaitu al-kharij minas sabilain, yang keluar dari 2 jalan. Yang dimaksud dengan 2 jalan di sini yakni depan dan belakang, kubul dan dubur. 6. Taib, kata beliau, hafizahullahu taala, al-khariju minal qubuli wad dubur ala makan. Yang keluar dari kubul dan dubur bagaimanapun keadaannya. Ya. Yani semua yang keluar dari kubul, ya, dari kubul, dari depan dan dari dubur, ini semuanya adalah pembatal wudu. Baik yang keluar itu najis maupun yang bukan najis. Ya, baik yang keluar najis maupun yang bukan najis. Baik yang keluar benda padat maupun benda cair atau benda gas, ya, angin. Baik yang keluar itu adalah hal-hal yang memang lumrah biasa keluar dari kubul dan dubur, atau benda-benda yang jarang, ya, jarang keluar dari kubul dan dubur. Semuanya Semuanya najis. Semuanya najis. Nah, kita katakan tadi
bahwa apapun yang keluar dari kubul dan dubur, afwan, bukan najis ya, semua pembatal wudu mau saya, semuanya pembatal wudu. Nah, apapun yang keluar dari kubul dan dubur semuanya membatalkan wudu. Baik dia najis seperti kencing, ya, apalagi al-madhi, kemudian al-wadi. Nah, ataukah apa namanya tinja yang keluar dari belakang. Baik dia perkara yang najis, zat yang najis maupun tidak najis. Misalnya buang angin. Orang kentut batal wudhunya, tapi anginnya itu bukan najis. Anginnya itu tidak najis. Jelas ya? Nah, kemudian apa namanya? Baik yang keluar itu, ya, baik yang keluar itu misalnya benda cair ya, ataupun benda cair ya seperti kencing ataukah padat seperti tinja, atau misalnya kencing batu ya, batu yang merupakan asalnya dari kencing kemudian mengeras ya, kemudian apa? Mengeras. Nah, ataukah benda gas seperti kentut. Ya, ini juga membatalkan wudhu. Baik yang keluar itu adalah sesuatu yang lumrah keluar dari situ, misalnya kotoran, tinja yang biasa keluar tiap hari, ya, ataukah yang jarang ataupun yang kadang keluar, apa yang tidak lumrah keluar. Ya ini tidak keluar setiap saat, tidak keluar sering. Misalnya kadang-kadang ada orang cacingan. Nah, ini keluar cacing, ini membatalkan wudhu. Atau misalnya ada orang yang menelan uang koin, kemudian keluar juga dibawa dalam bentuk uang koin. Ini juga membatalkan wudhu. Ya, ini juga membatalkan apa? Membatalkan wudhu. Jelas ya? Apapun bentuknya, itu apa? Itu membatalkan wudhu. Ya. Jadi bedakan antara najis sama membatalkan wudhu. Semua yang keluar dari apa namanya? Semua yang keluar dari kubul dan dubur semuanya membatalkan wudhu. Baik yang keluar itu najis maupun bukan najis. Ya, baik yang keluar itu najis maupun bukan najis. Semuanya membatalkan wudhu. Jelas ya? Dan para fuqaha mengecualikan mani. Ya, mengecualikan apa? Al-mani. Ya. Misalnya seorang tafakkur, berpikir, atau misalnya apa namanya? Nazar, melihat lantas keluar mani, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena dia mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Artinya dia lebih besar, lebih parah lagi dibandingkan sekedar membatalkan wudhu. Dia kalau keluar mani bukan wajib wudhu tapi wajib mandi. Jelas ya? Dia wajib mandi. Baik. Jadi semua yang keluar dari kubul dan dubur itu wajib apa namanya? Wudhu, membatalkan wudhu ala makan, bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun keadaannya. Baik. Baik keluar dalam keadaan terpaksa, yakni keinginan sendiri ataukah terpaksa. Ya, tidak sengaja ataupun terdesak keluar, nggak ada pilihan lain ya keluar. Ya, maka apapun keadaannya, bagaimanapun bentuknya, apapun yang keluar, pokoknya keluar dari dua ini, maka apa? Batal wudhunya. Batal wudhunya. Jelas ya? Baik. Kemudian ucapan penulis hafidhahu rahimahullahu taala yang keluar dari kubul dan dubur menunjukkan bahwasanya semua yang keluar, ya, semua yang keluar bukan dari kubul dan dubur itu tidak membatalkan wudhu. Misalnya muntah, ya, yakni yang keluar lewat kubul dan dubur, ya, keluar dari kubul dan dubur itu kan berasal dari apa? Berasal dari pencernaan. Nah, misalnya ada orang muntah, ya, sesuatu yang sudah sampai di lambungnya atau sudah di pencernaannya keluar muntah, ya, maka muntah ini tidak membatalkan wudhu. Walaupun sumbernya sama-sama dari pencernaan. Yang keluar dari bawah kan pencernaan juga. Yang keluar dari atas juga dari pencernaan. Bedanya dalil, bahwa dalil menyatakan yang keluar dari as-sabilain saja, al-qubul dan dubur yang membatalkan wudhu. Adapun yang keluar dari atas, mulut misalnya muntah, ini tidak membatalkan wudhu. Demikian pula keluar darah, misalnya dia di apa namanya? Bekam, ya, atau terluka berdarah, ya, kakinya berdarah, keluar darah, maka yang seperti ini juga tidak membatalkan wudhu. Ya. Beda kalau darahnya keluar dari depan atau keluar dari belakang, maka kubul dan dubur, maka keluar darah yang membatalkan wudhu. Jadi selama tidak keluar dari dua perkara ini, dari kubul dan dubur, maka tidak membatalkan wudhunya. Jelas ya? Allahu taala alam bisawab. Kapan keluar dari salah satu dari dua jalan ini, maka batal wudhunya. Bagaimanapun zat yang keluar, bagaimanapun modelnya, dan bagaimanapun cara dia keluar, terpaksa atau sengaja, ya, semuanya membatalkan wudhu. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala, pembatal wudhu yang kedua. Tsani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa an-nauma
qa'idun in illa nauma. Taib. Zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa naumi qa'idin mumakkinan maq'adahu minal ard. Yang kedua, pembatal wudu yang kedua adalah zawalul aql, hilangnya akal, baik dikarenakan tidur atau selainnya, au ghairihi. Nah, yang dimaksud dengan ghairi di sini ada dua. Yang pertama adalah majnun, al-junun, gila, dan yang kedua adalah al-ighma, pingsan. Ya, al-junun dan al-ighma. Gila dan pingsan. Ini sama-sama apa? Sama-sama hilang akalnya. Bedanya, kalau pingsan itu hilangnya akal disertai dengan kehilangan kekuatan tubuh. Ini pingsan, lemas gitu. Sementara kalau gila, akalnya hilang tapi kekuatan fisiknya tidak hilang. Ya. Kekuatan fisiknya tidak hilang. Ini perbedaan antara al-junun dengan al-ighma. Ya, sama-sama zawalul akal, hilang akalnya, tapi kalau al-ighma itu disertai dengan hilangnya kekuatan tubuh, ya. Sementara gila itu tidak disertai dengan hilangnya kekuatan tubuh. Nah, gilanya ini mau gilanya permanen ataupun gilanya suatu muncul kadang-kadang, pokoknya kapan dia gila batal wudunya. Ada orang sudah wudu tiba-tiba gila, batal wudunya. Tiba-tiba kalau gilanya hilang, misalnya gilanya tidak permanen, kadang-kadang saja gila misalnya, ya. Ketika dia sudah sadar kembali, maka dia wajib wudu lagi. Dia wajib wudu lagi. Demikian pula ada orang sudah wudu, tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba pingsan. Maka ketika dia siuman, dia wajib wudu lagi. Dia wajib untuk wudu lagi. Kenapa? Karena pingsan dan juga gila ini membatalkan wudu. Apa dalilnya? Kias kepada tidur. Kias kepada tidur. Yang ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidur. Ya, al-ainan wika usahi. Ya, bahwa mata itu adalah pengikat pengikat tempat keluarnya di bawah ini, tempat keluarnya najis. Ya, tempat keluarnya mengikat dubur supaya tidak keluar angin di situ. Ya, maka kapan dia tidur, faman nama istadlaqal wika. Kapan dia tidur maka terbuka itu pengikatnya. Ya, terbuka pengikatnya. Kata para ulama, sebenarnya yang menjadi pembatal wudu itu bukan dikarenakan tidurnya. Ya. Tapi karena tadi ketika dia tidur, dia tidak tahu apakah ada yang keluar di bawah atau tidak. Ya. Maka tidur ini adalah madhonnatul hadas. Ya, bukan tidurnya bukan hadas, tapi dia madhonnatul hadas. Madhonnatul hadas artinya apa? Kalau dilakukan itu, maka kemungkinan besar biasanya dia berhadas. Dia berhadas. Nah, dan kaidahnya al-madhonnah ya taqumu maqamal ma'innah. Bahwa sesuatu yang sifatnya madhonnah itu dihukumi sama seperti kalau dianya yang terjadi. Nah, maka tidurnya itu sendiri tidak membatalkan wudu sebenarnya. Tapi tatkala tidur merupakan madhonnatul hadas, yakni kebanyakannya biasanya orang kalau tidur dia tidak merasakan kalau ada yang keluar di bawah. Kentut apa dia tidak merasa. Karena itulah tatkala kentut itu membatalkan wudu, maka tidur juga dijadikan pembatal wudu. Kenapa? Karena biasanya orang kalau tidur tidak merasakan dia kentut. Jelas ya, itu namanya madhonnah. Baik. Karena itu, ya, tatkala tidur saya dijadikan sebagai madhonnatul hadas dan membatalkan wudu, maka apalagi pingsan dan gila. Karena pingsan dan gila lebih parah. Orang tidur kan cuma kehilangan akal sesaat saja. Pas dia tidur. Ya, maka dikiaskan padanya bentuk kehilangan akal yang lebih besar dan lebih parah, yaitu pingsan dan gila. Baik. Kemudian kata penulis hafizahullahu taala illa, ada satu keadaan yang tidak membatalkan wudu dalam masalah ini, yaitu apa? Illa naum, kecuali tidur. Ya, tidurnya siapa? Tidur dalam keadaan tidurnya orang yang qaid, orang yang duduk. Ya, orang yang duduk, mumakkinan maq'adahu, dengan mentamkin mengokohkan posisi duduknya di atas tanah. Ya, duduk seperti ini. Ya. Jadi datarannya dia duduk dengan tegap lah, duduk dengan tegap. Nah, kalau ada orang tidur dalam posisi tegap seperti itu, maka tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Kenapa? Karena kalau orang duduk tegak seperti ini, tegap begini,
kemudian kedua panggulnya rapat ke tanah, atau rapat ke lantai, atau rapat ke kursi, atau rapat ke tempat duduknya, pokoknya kedua panggulnya itu terapat, maka tentunya dia akan sulit untuk buang angin. Ya, orang kalau tidak tidur saja, orang tidak tidur biasanya. Orang kalau duduk tegak begini terus dia mau buang angin, itu kan pasti miring, miring. Kenapa? Karena tidak akan bisa buang angin kalau dia tegak seperti ini. Dia tegap seperti ini tidak bisa buang angin. Dia pasti maju atau miring kanan atau miring kiri kan kalau buang angin. Karena kalau tegak seperti ini, tegap seperti ini tidak bisa buang angin. Nah, karena itulah kalau ada orang tidur seperti ini, kita katakan ini aman ini, tidak akan mungkin dia buang angin. Ya. Tidak akan mungkin dia buang angin tanpa dia rasa. Kalaupun dia buang angin, itu pasti karena dia bergeser dari posisi tempatnya seperti ini. Jadi tidak memakkinan lagi. Nah, ini yang kita katakan tadi, bahwa asalnya tidur itu tidak membatalkan wudhu. Bukan dia pembatal wudhu, tapi dia madhonnah. Dia adalah sebab biasanya orang kalau tidur lantas buang angin, dia tidak rasa. Makanya dijadikan pembatal wudhu. Tapi kalau dia dalam kondisi duduk seperti ini, kemudian tidur, maka kita katakan di sini tidak ada kemungkinan dia bisa buang angin dalam keadaan dia tidak sadar. Pasti dia bangun kalau dia mau buang angin. Atau dia merubah posisinya. Tapi selama dia duduk memakkinan, kokoh duduknya itu, kedua panggulnya rapat ke tanah, rapat ke tempat duduknya, maka tidak akan mungkin keluar kentut selama dia duduk dalam kondisi seperti itu. Ya, jelas ya? Maka di sini tidur dalam keadaan memakkinan itu bukan lagi madhonnatul hadas. Karena itulah tidak membatalkan wudhu. Jelas ya? Tidur seperti itu bukan lagi menjadi madhonnatul hadas. Ya, kebanyakan orang yang tidur seperti itu biasanya tidak akan mungkin bisa kentut. Karena tertutup kan rapat panggulnya ke tanah, ke tempat duduknya. Ya, tidak akan mungkin dia. Nah, karena itulah tidak bisa dia dijadikan madhonnatul hadas. Sehingga orang tidur dengan posisi seperti itu tidak membatalkan wudhu. Ya, jelas ya? Adapun tidur terlentang, tidur menyamping, atau dia duduk tapi tidak tamakun, dia duduk begini misalnya, apalagi sambil mengangkat kakinya salah satunya, atau mengangkat dua-duanya, atau sambil nyender, ya ini semua bukan duduk bukan duduk yang mumakkinan maq'adahu, ya dia duduk sambil nyender misalnya, ya ini semua bukan duduk mumakkin yang itu bisa membatalkan sholatnya. Ya kalau nyendernya tegak seperti ini kan tidak ada masalah. Intinya adalah mumakkinan maq'adahu. Ya. Apa namanya? Posisi duduknya itu mantap lah ya. Tamkin ya, kokoh duduknya, tegak seperti ini. Ya, duduknya apa? Duduknya tegap sehingga tidak memungkinkan dia buang angin. Baik, ini pembatal wudhu yang kedua yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal dijadikan sebagai madhonnatul hadas. Ya, sehingga tidur membatalkan wudhu, apalagi pingsan dan gila. Ya. Namun kapan cara tidurnya? Cara tidurnya itu ya, tidak memungkinkan dia untuk berhadas, maka dia dikeluarkan dari kategori madhonnatul hadas. Yaitu apa? Kalau duduknya mumakkinan maq'adahu minal ard, sehingga dia tidak membatalkan wudhu. Baik. Tsumma qala hafizahullahu taala as-salis. Pembatal wudhu yang ketiga, talaqi basyaratai muannas, ya dalam bentuk muannas, dalam bentuk musanna. Talaqi basyaratai dzakarin wa unsa ajnabiyain. Ini ajnabin atau ajnabain, wa unsa ajnabain balagha haddas syahwah. Perhatikan, pembatal yang ketiga adalah talaqai, bertemunya. Apa yang bertemu? Basyaratai, kulit dengan kulit. Antara siapa? Zakarin wa unsa, kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Yang mana keduanya ini ajnabain, tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Balagha haddas syahwa, yang keduanya sudah sampai dalam taraf seorang sudah punya syahwat kepadanya. Yani orang normal sudah punya syahwat untuk usia semacam itu. Ya, dia sudah punya syahwat ketika melihat anak yang berusia seperti itu. Jelas ya, orang normal maksudnya. Syahwat bagi orang normal. Taib. Ini perhatikan kalimatnya fuqaha ini, para fuqaha. Ya, kalimat mereka kata demi kata itu adalah quyud. Ya. Simple, tapi setiap kata demi kata adalah quyud, adalah ihtiraz untuk yang lain. Baik, kita lihat yang pertama adalah talaqi, bersentuhannya. Ya, bersentuhan.
Kalau tidak bersentuhan, maka tidak batal wudhu. Kalau tidak bersentuhan, maka tidak batal wudhu. Harus bersentuh. Apa yang bersentuhan? Basyaratai. Kulit dengan kulit. Ya, kulit dengan kulit. Nah, sebelumnya, talaki bersentuhan langsung. Ya. Kalau tidak bersentuhan, ya, tidak bersentuhan, misalnya cuma berdekatan, atau ada apa namanya? Ada hail. Ada apa hail di antaranya. Misalnya bersentuhan dengan apa? Afwan, sebentar. Nah, jadi kalau sentuhannya karena ada pelapis, maka tidak membatalkan wudhu. Misalnya kulitnya dia sama baju saya, atau kulitnya saya dengan bajunya dia, atau bajunya dia dengan bajunya saya. Misalnya pokoknya kain. Ya, bersentuhan tapi ada pelapis, apakah berupa sarung tangan atau baju atau apapun itu, maka ini tidak membatalkan wudhu. Jadi harus talakai, bertemu. Bukan tidak ada hail, tidak ada pelapis di antaranya. Yang kedua, basyaratai, kulit dengan kulit. Kapan kulit ya bukan dengan kulit, ya, maka tidak batal wudhunya. Ya, misalnya rambut, ya. Menyentuh rambut orang yang ini kita tidak berbicara masalah halal haram ya. Menyentuh perempuan yang bukan mahramnya jelas haram hukumnya. Menyentuh perempuan ataupun laki-laki yang bukan mahramnya jelas hukumnya haram. Kita berbicara batal wudhu tidak batal. Itu yang kita bicarakan di sini. Adapun haramnya jelas haramnya. Yang kita bicarakan adalah batal wudhu atau tidak. Kalau dia menyentuh rambutnya, maka tidak batal wudhunya. Karena rambut itu bukan basyarah, bukan kulit. Demikian pula apa namanya? Kuku. Demikian pula kuku. Ini kuku bukan termasuk basyarah. Bukan termasuk basyarah. Demikian pula sin, gigi. Gigi juga bukan masuk dalam kategori basyarah. Bukan kulit. Nah, kalau ada orang menyentuh rambut, gigi atau apa namanya? Kuku, maka ini apa? Tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu karena itu bukan basyarah. Baik. Berikutnya zakarin wa unsa, harus beda jenis kelamin. Artinya kalau laki-laki bersentuhan dengan laki-laki tidak batal wudhu. Perempuan bersentuhan dengan perempuan tidak batal wudhu. Mutlak, mau ada syahwatnya tidak ada syahwatnya, sesama laki-laki sesama perempuan, ya secara mutlak tidak batal wudhunya. Harus beda jenis kelamin. Jelas? Ini kait yang ketiga, harus beda kelamin. Kait yang keempat, ajnabain. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram. Artinya kalau ada hubungan kemahraman, maka tidak batal wudhunya. Ayah dengan anak perempuannya, anak perempuan dengan anak laki-laki dengan ibunya. Jadi harus syaratnya membatalkan wudhu kalau tidak ada ikatan mahram. Kapan ada ikatan mahram dari 18 ikatan yang disebutkan oleh para fuqaha, 18 ikatan mahram, maka wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal. Apa 18 mahram itu? Ada 7 mahram yang berkaitan dengan nasab, 7 yang berkaitan dengan radha'ah, penyusuan, dan 4 yang berkenaan dengan pernikahan, dengan al-musaharah. Al-musaharah. 7 mahram yang berkenaan dengan nasab. Ya, yang pertama anak. Ya kan? Anak. Ya. Atau kita berdasarkan Al-Qur'an ya, adalah yang pertama apa? Ibu. Ya. Ibu. Ya, kemudian apa? Anak perempuan. Anak perempuan. Ya, ini semua ibu ke atas ya, ibu, nenek dan seterusnya. Anak perempuan, cucu perempuan ke bawah. Ya. Usul dan furu. Yang pertama ibu. Ya, ibu kandung tentunya, ibu. Yang kedua adalah anak perempuan. Yang kedua adalah anak perempuan. Yang ketiga adalah saudara perempuan. Saudara perempuan. Saudari ya, saudari.
saudara perempuan kita. Yang keempat adalah saudari bapak, saudara perempuannya bapak. Yang kelima, saudara perempuannya ibu. Ammah dengan kholah. Saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu. Yang keenam, anak dari saudara anak perempuan dari saudara kandung kita. Anak perempuan dari saudara kandung kita. Ya, laki-laki maupun perempuan. Anak dari apa? Anak dari saudara kandung kita. Ya, ini keponakan. Ya. Anak dari apa? Anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Ini yang keenam. Dan anak perempuan dari saudara perempuan kita. 7. Kita rinci ya. Saudara laki-laki, saudara perempuan. Nah, ini 7 mahram yang berkenaan dengan nasab. Saya ulangi. Ibu ke atas. Anak ke bawah, termasuk cucu. Ya. Kemudian apa? Saudara perempuan. Kemudian saudara perempuan dari bapak. Saudara perempuan dari ibu. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara perempuan. Ini 7 mahram dari nasab. Kemudian 7 yang lain berkenaan dengan apa? Penyusuan. Penyusuan persis sama dengan 7 ini, cuman bedanya hubungannya susuan. Ibu susuan, anak susuan, ibu susuan ke atas ya, nenek susuan, cucu susuan, sama ya. Ibu susuan, anak susuan, saudari, anak perempuan susuan, saudari susuan, saudari dari saudara laki-laki susuan. Saudari dari saudara perempuan susuan. Anak dari saudari dari apa? Dari bapak susuan. Saudari dari apa? Dari ibu susuan. Kemudian apa? Anak dari saudara laki-laki susuan dan anak dari saudari perempuan susuan. Sama persis tadi ya, cuman ini bedanya hubungannya susuan. 7 sama 7 sudah 14. 4 yang lain berkenaan dengan disebabkan karena pernikahan. 4 mahram karena pernikahan. Siapa itu? Yang pertama adalah ibu mertua. Ibu mertua. Yakni ibunya istri. Yang kedua adalah anaknya istri. Ibunya istri, yang kedua adalah anaknya istri. Anak tiri, ya, anak tiri. Kalau bahasanya kita. Ya, rabib. Kalau bahasa syarak, rabib. Ya. Jadi yang pertama ibunya istri, yang kedua adalah anaknya istri, yang ketiga adalah istri dari anak kita, yakni menantu kita, istri dari anak, dan yang keempat istri dari bapak, ibu tiri, istri dari bapak, ibu tiri. Ini 4. Saya ulangi, yang karena pernikahan, ibunya istri, anaknya istri, istrinya anak, menantu kita, istrinya anak, sama ibunya istrinya bapak. Istrinya bapak. Ini 4 mahram. Tambah 14 jadi ada 18 mahram. Di luar daripada ini tidak ada yang mahram. Maka 1 sebab karena nasab, 7 sebab karena nasab, 7 sebab karena susuan, dan 4 nasab karena musaharah, pernikahan. Maka antum lihat di 4 ini, 4 perkara ini yang mahram gara-gara pernikahan. Lihat, ibunya istri, anaknya istri, istrinya anak, istrinya bapak. Tidak ada istri di sini. Maka istri itu pada dasarnya bukan mahram. Karena itulah dia boleh dinikahi. Seandainya istri itu mahram, tidak boleh kita nikahi perempuan yang jadi mahram. Jelas sampai sini? Istri itu menjadi penghubung kita untuk jadi mahram untuk 4 orang yang tadi ini. Ya, 4 orang tadi. Maka dalam pembahasan ini, dalam pembahasan wudu ini, ya, demikian pula dalam masalah pernikahan, istri itu bukan mahram. Ya. Tapi kalau dalam masalah safar, masalah yang lain, iya. Makanya ada perbedaan antara batasan mahram dalam masalah ini dengan mahram dalam masalah safar misalnya. Itu ada perbedaan. Nah, adapun dalam masalah ini, maka istri bukan mahram. Karena itulah boleh kita menikahi dia. Seandainya dia mahram dari awal, tidak mungkin kita boleh menikahi dia. Kan begitu ya? Baik. Karena itulah, kita kembali, kalau ada orang yang bersentuhan, seorang laki-laki bersentuhan dengan 18 orang perempuan ini, salah satu dari 18 orang perempuan ini, maka tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Tapi kapan dia bersentuhan dengan selain dari 18 perempuan ini, maka batal wudunya. Misalnya dia bersentuhan dengan istrinya. Dia bersentuhan dengan istrinya. Dengan kriteria tadi ya, tidak pakai perantara, kulit dengan kulit. 6. Dia bersentuhan dengan istrinya.
atau dia bersentuhan dengan sepupunya, sepupunya, atau dia bersentuhan dengan istri dari pamannya, istri dari pamannya. Nah, ini semuanya apa? Atau istri dengan iparnya, istri dari saudaranya. Ini semuanya membatalkan wudu. Ya, mau ada syahwatnya, mau tidak ada syahwatnya, batal wudu. Ya, batal wudu. Ada syahwat atau tidak ada syahwat, batal wudunya. Adapun dia bersentuhan dengan ibunya sendiri, bersentuhan dengan anaknya sendiri, dengan keponakannya yang masuk dalam 18 tadi, ini hukumnya tidak membatalkan wudu karena semuanya mahram. Taib. Jadi kriteria yang ketiga adalah ajnabain. Harus tidak ada hubungan mahramiyah di antara keduanya. Kemudian batas apa kait yang keempat balagha haddas syahwat. Yang disentuh itu yang disentuh itu apa? Yang disentuh itu sudah sampai dalam usia syahwat. Jadi patokannya bukan balik. Kalaupun ada anak belum balik tapi tubuhnya besar, badannya besar tapi belum 15 tahun misalnya, dan misalnya wajahnya cantik atau tampan misalnya, dan di mana orang normalnya manusia itu sudah punya hasrat kepadanya. Walaupun dia belum balik, maka ini sudah membatalkan wudu kalau disentuh. Jadi patokannya bukan balik, tapi balagha hadda syahwat. Sudah sampai dalam usia di mana normalnya orang sudah bersyahwat dengannya. Ya, ini tentunya bukan ukuran wajah sama orang ya. Saya kasih contoh tadi. Cuman kasih contoh. Biasanya usia-usia seperti ini kita terlepas dari wajahnya bagaimana, terlepas dari bentuk tubuhnya, fisiknya bagaimana, tapi usia semacam ini normalnya orang sudah berhasrat biasanya. Maka yang seperti itu apa? Sudah membatalkan wudhu kalau disentuh. Sudah membatalkan wudhu kalau disentuh. Misalnya usia 9 tahun. Karena itulah Nabi SAW ketika menikah dengan Aisyah pada usia 6 tahun, belum serumah. Tapi nanti pada usia 9 tahun baru masuk. Karena pada usia inilah, normalnya di zaman itu, perempuan itu sudah, seorang laki-laki sudah berhasrat dengannya. Walaupun dia belum balik. Walaupun dia belum balik. Jadi patokannya bukan balik, tapi balaghah hadda syahwat. Jelas sampai sini? Baik. Ini 4 kriteria yang disebutkan di sini oleh para ulama. Ya. Sudah ya? Jadi kita ulangi kriteria batalnya wudhu. Yang pertama bersentuhan langsung. Bersentuhan langsung, tidak pakai perantara. Tidak pakai apa? Tidak pakai pelapis. Nah, tidak pakai pelapis. Yang kedua, kulit dengan kulit. Keluar darinya gigi. Ya, makanya kalau orang sudah berwudhu, sentuh rambutnya istrinya, tidak batal wudhunya. Ya, sentuh kukunya istrinya, tidak batal wudhunya. Kenapa? Itu bukan kulit. Nah, kemudian yang ketiga, apa namanya? Zakar wa unsa. Jenis kelamin, sama jenis kelaminnya. Sama jenis kelaminnya. Kemudian yang keempat, tidak ada hubungan, berbeda jenis kelaminnya, berbeda jenis kelaminnya. Kapan sama jenis kelaminnya, maka tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Dan yang kelima, ya, yang disentuh itu sudah sampai dalam taraf yang di syahwat normal, orang normal itu sudah berhasrat kepadanya. Kalau misalnya menyentuh perempuan, apa namanya, anak kecil masih 6 tahun, ada orang sudah berwudhu, sentuh, maka tidak batal wudhunya. Tidak batal wudhunya orang yang menyentuh ini. Kenapa ini masih 6 tahun? Normalnya orang tidak berhasrat kepada 6 tahun. Normalnya ya, orang normal. Baik. Adapun kalau sudah 9 tahun misalnya, 10 tahun, 11 tahun, ya normalnya itu wallahu alam kalau kita dianjas di bangsa Arab seperti itu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, Aisyah radhiyallahu anha masuk ketika usia 9 tahun, bergabung bersama dengan Saudah radhiyallahu taala anha. Baik. Ini pembatal wudhu yang ketiga. Menyentuh perempuan dengan 5 kriteria yang disebutkan di sini. Baik, sentuhan yang memenuhi 5 kriteria barulah batal wudunya. Kemudian pembatal wudu yang terakhir ar-rabi massu, ya, qubulal adami au duburihi bi batinil kaffi wal asabi. Ya. Menyentuh kubul atau dubur, menyentuh depan atau belakang adami. Adami itu manusia. Ya. Adam itu manusia, laki-laki maupun perempuan. Bibatinil kaffi wal asabi, dengan menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan, ya. Baik. Menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari jemari. Bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari jemari.
Ada orang dia sentuh kubulnya, dia sentuh duburnya, depan belakang pakai bagian dalam ini, ya, pakai bagian dalam ini, dan tentunya tidak pakai perantara. Tidak pakai perantara. Kalau pakai perantara tidak batal wudunya. Tidak pakai perantara, dia langsung sentuh bagian dalam dengan bagian dalam ini, maka batal wudunya. Batal wudunya. Jelas sampai sini? Nah, beliau di sini menyentuh kubul dan dubur adami. Berarti kalau bukan adami, ya, atau sebelumnya adami di sini mencakup laki-laki, perempuan. Sudah balik atau masih anak-anak. Baik yang disentuh punyanya dia sendiri atau punyanya orang lain. Misalnya ada ibu sudah berwudu. Ada ibu sudah berwudu. Jelas ya? Tiba-tiba anaknya kencing atau anaknya buang air besar. Dia pergi cebok. Masih bayi, hatta walaupun masih bayi. Dia cebok, disentuh. Ketika dia siram misalnya di depan, disentuh. Maka ini ibu batal wudunya. Batal wudunya. Jelas ya? Jadi adami di sini, kubul dan dubur adami. Sebelumnya, afwan. Kubul dan dubur. Kubul di sini mencakup kemaluan depan ya, di depan, dan dubur di belakang. Yang dimaksud dengan dubur di sini adalah halqatul dubur, lingkaran dubur, bukan pantat, bukan panggul. Kalau panggul enggak, dia tidak masuk dalam kategori apa? Dubur, enggak ya. Jadi dibedakan. Menyentuh panggul, pantat ini tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah halqatul dubur. Makanya di Abi Syuja digunakan kalimat apa? Halqatul dubur, lingkaran dubur. Nah, itu yang membatalkan wudu kalau disentuh. Adapun panggul, pantat tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Baik, kemudian dikatakan al-adami, manusia. Manusia di sini mencakup laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil, hatta bayi sekalipun, dan yang disentuh baik punya dia sendiri, kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain, ini semuanya apa? Membatalkan wudunya. Membatalkan wudunya. Keluar dari sini yang bukan adami, bukan manusia, misalnya binatang. Ya, binatang misalnya disentuh. Misalnya untuk kebutuhan tertentu dia sentuh kelaminnya binatang, maka tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu karena syaratnya adami. Baik, berikutnya bibatinil kaffi wal asabi, dengan bagian telapak tangan bagian dalam dan bagian dalam jari jemari. Ya, artinya kalau dia sentuh pakai sininya, dia sentuh pakai sikunya, atau disentuh pakai kakinya, ini semua tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Jelas ya, dia sentuh pakai kaki misalnya, batal wudu. Atau dia sentuh pakai jari tapi pakai tangan tapi bagian punggungnya, ini bagian punggungnya. Ini juga tidak batal wudu. Dia sentuh misalnya kemaluannya tapi pakai punggung telapak tangan, maka tidak syah wudunya. Sebagaimana maka tetap syah wudunya, tidak batal wudunya maksud saya. Dia sentuh pakai ini maka tidak batal wudunya. Atau dia sentuh pakai ujung jari jemari ini, ujungnya. Ingat yang membatalkan itu bagian dalam. Kalau bagian atasnya itu tidak membatalkan. Dia sentuh kemaluannya pakai bagian atas ini. Ya, ini tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan adalah ini. Ya. Dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah hadis man afdha ila dzakarihi falyatawadda. Man afdha, dalam hadis yang dalam riwayat yang masyhur kan, man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh kemaluannya. Massa di sini umum. Dalam riwayat lain man afdha ila dzakarihi falyatawadda. Siapa yang melakukan ifdha. Kata Syafi'i di sini, mas di sini terlalu umum. Ditakid dengan riwayat lain yaitu ifdha. Dan ifdha secara bahasa kata Syafi'i rahimahullah adalah menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Dan ingat, Syafi'i rahimahullahu taala yu'khadhu minhu lughah. Ya, beliau diambil dari beliau bahasa. Ya, beliau adalah imam dan hujjah dalam lughah. Maka beliau mengatakan al-ifdha secara bahasa adalah menyentuh bagian dalam telapak tangan. Maka kalimat mas menyentuh di hadis yang lain itu ditakid dengan riwayat al-ifdha. Man afdha ila dzakarihi falyatawadda. Dan al-ifdha secara bahasa bermakna apa? Bermakna menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Adapun kalau menyentuh bagian luar tidak dikatakan ifdha secara bahasa. Tidak dikatakan ifdha secara bahasa. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini yang menyentuh, yang batal wudunya adalah yang menyentuh. Yang batal wudunya adalah yang menyentuh, tidak dengan yang disentuh. Nih, misalnya ada anak kecil, misalnya ya, sudah wudu anak kecil tersebut. Ya. Kemudian ibunya menyentuh kemaluannya, bukan karena kencing, bukan karena disentuh kemaluan, sudah sengaja misalnya, disentuh kemaluannya. Maka yang batal wudunya adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Ya. Anak kecil tadi tidak batal wudunya, yang batal wudunya adalah apa? Yang menyentuhnya, ibunya misalnya. Ibunya misalnya.
Jelas ya? Maka yang batal wudhunya adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Berbeda dengan di pembatal wudhu yang ketiga tadi ini, pembatal wudhu yang ketiga, itu yang menyentuh sama yang disentuh, laki-lakinya yang menyentuh sama perempuan yang disentuh, dua-duanya batal wudhunya. Suami istri sudah wudhu, bersentuhan, batal dua-duanya wudhunya. Tapi kalau menyentuh kemaluan di sini, yang batal hanyalah yang menyentuh, yang disentuh tidak batal wudhunya. Tidak batal wudhunya. Jelas ya? Maka di sini kita bisa lihat ya, ada dua jenis sentuhan yang membatalkan wudhu. Pembatal ketiga dan pembatal keempat, dua-duanya sifatnya sentuhan. Sifatnya apa? Sentuhan, dua-duanya membatalkan wudhu. Dengan kriteria yang sudah disebutkan. Nah, maka di sini kita bisa melihat beberapa furuk. Perbedaan antara menyentuh jenis yang ketiga dan menyentuh jenis yang keempat. Jelas ya? Apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama. Ini kita mau bedakan antara sentuhan jenis yang ketiga, yaitu yang ketemu laki-laki dan perempuan dan seterusnya dari kriteria yang disebut, dan menyentuh kemaluan di jenis yang keempat, pembatal yang keempat. Kita mau sebutkan furuknya, perbedaannya. Perbedaan yang pertama, bahwa yang ketiga itu, pembatal wudhu yang ketiga, itu hanya batal kalau sentuhannya beda jenis kelamin, laki-laki sama perempuan. Sementara pembatal wudhu yang keempat, walaupun sama jenis kelamin, bapak menceboki anak laki-lakinya, sama-sama laki-laki, batal wudhunya si bapak. Jelas ya? Batal wudhunya si bapak. Jadi untuk yang ketiga dipersyaratkan beda jenis kelamin, sementara yang keempat tidak dipersyaratkan beda jenis kelamin. Walaupun satu jenis kelaminnya tetap batal wudhunya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau pembatal yang ketiga tadi umum, mau disentuh pakai ininya, batal semua wudhu. Jelas ya? Batal wudhunya. Ya. Sementara yang keempat itu hanya batal kalau disentuh pakai ini nih. Kemaluan hanya batal kalau disentuh pakai bagian dalam. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga tadi, pembatal wudhu yang ketiga, itu batal yang menyentuh sama yang disentuh, batal dua-duanya. Sementara yang pembatal wudhu yang keempat, yang batal hanyalah yang menyentuh, yang disentuh nggak batal. Yang disentuh tidak batal. Jelas sampai sini? Baik. Ini perbedaan antara perbedaan antara pembatal wudhu yang ketiga dan pembatal wudhu yang keempat. Sama-sama menyentuh tapi ada perbedaannya. Dan ini salah satu pembahasan yang penting dalam qawaid fiqhiyah, yaitu mengenal al-furuq. Al-furuq, yaitu apa? Al-ashbah wan nadhair. Suatu amalan yang memiliki kesamaan tapi berbeda hukumnya. Ya, ada sisi-sisi perbedaan dari sudut pandang tertentu. Namanya al-furuq. Jelas ya? Jadi ini perbedaan antara menyentuh di pembatal wudhu yang ketiga dan menyentuh di pembatal wudhu yang keempat. Perbedaan yang keempat masih ada ya. Perbedaan yang keempat yaitu kalau yang ketiga tadi disentuh bagian tubuh manapun batal wudhunya. Sementara yang keempat khusus untuk kubul dan dubur yang disentuh. Khusus untuk kubul dan dubur yang disentuh. Nah, ini 4 perbedaan ya. 4 perbedaan antara menyentuh di pembatal wudhu yang ketiga dan menyentuh di pembatal wudhu yang keempat. Jelas ya? Apa persamaannya? Apakah ada persamaannya? Ada persamaannya. Yang pertama, sama-sama tidak dipersyaratkan syahwat. Dia sentuh, pokoknya bersentuhan, ada syahwat, tidak syahwat, batal wudhunya. Dia sentuh kemaluannya, ada syahwat, tidak pakai syahwat, batal wudhunya. Tidak dipersyaratkan syahwat. Yang kedua, sama-sama dipersyaratkan tidak boleh ada hail. Ya. Kapan ada pelapis, maka sama-sama tidak batal wudhunya. Menyentuh perempuan, ada pelapisnya, tidak batal wudhunya. Menyentuh kemaluan dari luar pakaian ada pelapisnya, maka juga tidak batal wudhunya. Jelas ya? Ini persamaan yang mencolok ya di antara kedua bentuk ini. Taib Allahu taala alam bisawab. Ini selesai. Ini 4 pembatal wudhu. Kuasai ini, hafalkan 4 ini, sisanya bukan pembatal wudhu. Tidak ada pembatal wudhu kecuali 4 perkara ini. Jelas ya? Ya. Maka ini gunanya mempelajari mutun ringkas supaya dari awal seorang talibul ilm sudah terkonsep, terpola ilmunya. Bukan dari awal sudah mengenal banyak hal sampai khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang membuat ilmunya itu tidak terkonsep dengan baik. Ya, pegang saja ini. Selain dari 4 ini tidak membatalkan wudhu. Apa hukumnya keluar darah, batal wudhunya atau tidak? Misalnya keluar berdarah, batal wudhunya atau tidak? Ya, apa hukumnya bekam, batal wudhunya atau tidak? Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu? Selama nggak masuk dalam 4 perkara ini, maka tidak batal wudhu. Tidak batal wudhunya. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab.
Selanjutnya akan disebutkan mengenai ahkamul muhdis, hukum orang-orang yang berhadas. Ya, hukum orang-orang yang berhadas, apa konsekuensi atau larangan-larangan yang apa perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang batal wudunya. Insyaallah taala kita bahas di pertemuan esok hari. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.